Yos, aku Rama Wintara. Apakah wibu itu psikopat? Apakah wibu itu strata terendah dalam kehidupan masyarakat? Apakah wibu itu idiot? Cukup. Tapi inilah yang aku rasakan selama 30 hari mencoba menjadi penggemar anime. Pertama, aku mau bedain dulu antara wibu dan otaku. Kalau kita mendengar kata wibu, pasti kita langsung terpikir dengan Jepang, dengan budaya Jepang, atau dengan anime gitu. Ada satu istilah lagi yaitu otaku. Perlu dibedakan dulu, berdasarkan hasil googlingku, wibu adalah seseorang yang terobsesi tergila-gila dengan budaya Jepang. Segala sesuatu tentang budaya Jepang, tentang Jepang. Kalau otaku adalah seseorang yang tergila-gila atau tertarik fokus pada satu bidang saja. Misalnya, fokus di anime aja, atau fokus di manga aja, atau fokus di musik saja, kayak gitu. Awalnya pada saat itu aku ingin menyebut diriku wibu, tapi kalau dipikir-pikir aku cuma nonton animenya doang. Berarti otaku lah. Kita sepakat bahwa percobaanku untuk 30 hari fokus menonton anime Naruto saja adalah sebagai otaku. Begini ceritanya. Awal 2021 setelah diwisuda, aku punya waktu yang cukup banyak untuk libur. Nah, daripada aku mengosongkan waktu liburku untuk diam dan tidak karuan, suatu malam jam 2 malam nih, aku tiba-tiba kepikiran tentang Naruto dan Hinata. Perasaan dulu sempat viral deh, Naruto sama Hinata tuh akhirnya jadian gitu loh. Nah, saking keponya, karena dulu pas kecil aku nonton Naruto di Global TV, dan dari Naruto kecil kadang lompat-lompat nontonnya, udah sampai Naruto gede balik ke desa terus ngulang lagi dari awal kayak gitu. Ya maklum lah, zaman dulu kan nontonnya di TV gitu. Nah, pada saat itu aku tiba-tiba langsung memutuskan untuk oke, ini aku cari tahu sekarang berapa ada episode Naruto. Ternyata Naruto kecil ada 220 episode, dan Naruto yang Shippuden ada 500 episode. 720 episode plus serial movie-nya aku tonton. Pada saat itu aku sudah berkomitmen untuk menamatkannya. Dari sanalah mulai pengalamanku untuk mencoba jadi otaku dimulai. Dan ini adalah beberapa hal yang aku rasakan selama 30 hari mencoba fokus jadi otaku. Nonton 720 episode Naruto. Nah, aku nanya ke temanku kan, di mana sih nontonnya? Aku dikasih sebuah web, dan kayaknya itu web ilegal sih. Aku nggak tahu nonton aslinya di mana. Coba kalian komen deh. Sebelum itu, jujur, awalnya aku ngerasa kayak ngapain sih orang-orang nonton anime itu sampai ratusan episode, ribuan episode, berapa season gitu. Betah gitu loh. Apa sih menariknya dari gambar 2 dimensi ini gitu? Ternyata pas aku nonton dari awal, kesenangannya itu bertahap, nggak bisa berhenti cuy. Nggak bisa berhenti sama sekali. Dan ini yang aku rasakan. Yang pertama, no lab atau no life, nggak punya kehidupan cuy. Selama aku maraton menonton totalnya 720 episode Naruto, aku benar-benar hanyut ke dalam cerita dan kisah latar belakang dari si Naruto ini. Hebatnya karakternya itu bisa kayak melekat di aku gitu loh. Terus aku merasa terhubung dengan si karakter Naruto ini. No lab atau no life yang aku rasakan ini benar-benar kayak yang aku bisa nolak secara tegas ajakan teman untuk keluar jalan-jalan dan lain sebagainya hanya demi nonton Naruto. Jadi kegiatanku selama 30 hari itu adalah hanya nonton Naruto, makan, nonton Naruto, mandi, makan, itu aja. Ya walaupun kadang masih ada sih keluar-keluar gitu, tapi fokusnya itu jauh, porsinya besar banget buat di nonton Naruto. Aku merasa nonton Naruto tuh jadi lebih penting dibandingkan hal-hal lainnya. Dibandingkan bersosial, lebih penting nonton Naruto. Apalagi karena anime atau anime. Ya anggap aja anime ya. Nah, apalagi anime Naruto ini udah tamat. Jadi aku merasa harus bertanggung jawab segera menamatkan Naruto ini. Rasanya kepo banget sama kisah Naruto sama Hinata. Gimana sih endingnya, kapan dia bertemu sebenarnya gitu. Ternyata pas udah aku tonton ternyata jangan deh. Yang kedua, rasanya tuh aku suka mengeluarkan jurus secara tiba-tiba. Saking menyatunya dengan karakter Naruto, aku sampai suka mengeluarkan segel atau jurus tiba-tiba gitu loh. Apapun kegiatan yang aku lakukan, aku bisa aja tiba-tiba ngeluarin segel kayak Kagebunshi no Jutsu gitu, Katon. Saat ngantre, aku membentuk segel. Saat istirahat, aku membentuk segel. Saat makan, aku membentuk segel. Pokoknya sampai yang anjir aku udah gila nih tiba-tiba ngeluarin segel. Terus rasanya fokus menonton Naruto selama 30 hari itu adalah
jam tidur udah nggak ada cuy. Nggak punya jam biologis, pokoknya nonton yang utama gitu. Selama ada kesempatan nonton, ada kesempatan nonton, ada kesempatan nonton. Saat fokus jadi otaku, jam tidurku tuh udah nggak jelas. Kacau sekacau-kacaunya. Setiap saat cuma nonton, nonton, dan nonton. Baru bangun nonton, lagi makan nonton, abis makan nonton, sebelum mandi nonton, pas mandi nggak bisa sih nonton, pas pup nonton. Wah, ini parah banget sih. Pokoknya setiap ada waktu tuh nonton. Jam biologis sudah nggak ada, jam tidur udah nggak jelas, udah mata udah nggak jelas banget cuy. Sampai yang paling parah nih, 30 hari tuh aku nggak tahu hari cuy. Ini hari apa aku nggak tahu, besok hari apa aku nggak tahu. Pokoknya punya kehidupan sendiri di kamar kos ini. Terus yang keempat yang aku rasakan adalah hampa atau kosong saat anime ini telah selesai kutonton. Saat di pertengahan menonton, aku merasa moodku dipengaruhi oleh setiap episode. Kalau episodenya itu lagi perang, aku waspada. Kalau episodenya lagi flashback, aku sedih kayak gitu. Parah banget cuy, parah banget. Tapi pas udah tamat total 720 episode itu rasanya hampa cuy. Hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Rasanya tuh kayak nggak tahu mau ngapain. Plonga plongo, planga plongo. Gak tahu mau ngapain. Sebulan tuh adalah waktu yang cukup banget buat membentuk rutinitas nonton Naruto gitu loh. Sampai-sampai aku ngerasa bahwa selama aku nonton Naruto adalah mekanisme copingku gitu loh. Mekanisme aku lari dari kenyataan, menghindari penderitaan, dan menikmati segala kenikmatan-kenikmatan duniawi. Lalu untuk kembali bersosialisasi tuh rasanya berat banget. Berat pol. Tapi untungnya aku segera tersadar gitu loh. Biarpun masih ada kebiasaan-kebiasaan lain yang masih aku bawa sampai sekarang. Itadakimasu. Untungnya aku segera tersadar. Ngapain sih aku? Wah, gak bisa dibiarin nih. Aku harus segera kembali ke rutinitasku yang awal, yang normal. Saat itu aku berkomitmen untuk tidak menonton anime lagi karena candunya parah banget. Sampai akhirnya temanku ada yang nyaranin, coba deh tonton satu episode Boruto. Jadi Boruto ini anaknya Naruto. Dan ketika udah aku tonton, anjay, sampai sekarang aku jadi ngikutin cuy. Sekarang udah episode 200 sekian, aku lupa. Dan aku ngikutin. Tapi untungnya cuma berakhir di Boruto aja. Aku gak mau nonton anime lain selain itu, selain Naruto dan Boruto. Sebenarnya ya, aku kepo aja gimana kisahnya si Naruto sama Hinata setelah itu ya. Gimana endingnya ya. Aduh, jadi kepo banget sih. Aku jadi bingung, sebenarnya genreku apa sih? Anime atau thriller atau romantis atau komedi atau action, nggak ngerti lah gue. Terus yang kelima yang aku rasakan adalah dari pengalamanku nih ya, 30 hari itu fokus nonton full. Aku merasa bahwa kita seharusnya bisa memaklumi otaku atau wibu yang ada. Menurutku orang-orang ini, wibu ataupun otaku, pasti punya alasan tersendiri kenapa dia bisa kecanduan sampai segitunya dengan anime dan lainnya. Karena ya perlu memang ku akui, kenikmatan nonton anime itu nikmat banget. Sama lah kayak drakor, sama-sama adiktif cuy. Saranku kalau masih dalam batas wajar kelihatannya ya biarin aja, nggak apa-apa. Tapi kalau udah memprihatinkan, udah ke arah-arah negatif, mungkin bisa diingatkan untuk tetap berusaha menonton terus. Gak bercanda. Oke, langsung closing aja. Itulah yang aku rasakan selama 30 hari fokus menonton Naruto sampai habis. Jadi otaku ski. Nggak gitu juga kali. Karena candunya yang parah, aku merasa lebih banyak dampak negatif yang sampai ke aku daripada positif selama 30 hari itu. Ya mungkin karena aku nggak bisa menahan hasrat untuk terus nonton ya. Ada sih temanku yang punya polanya tersendiri. Jadi dia baru nonton satu episode setelah membaca selama 30 menit gitu terus kayak gitu. Jadi selalu ada motivasi untuk membaca dan menonton. Tapi di balik itu aku juga mendapat manfaat dari menonton Naruto sampai habis. Aku tertular semangat apinya Konoha dan aku tertular kegigihannya Naruto, biarpun cuma sesaat sih. Tapi kadang-kadang aku masih ingat kok kegigihannya si Naruto ini, perjuangannya gimana. Mulai dari kecil selalu mengafirmasi dirinya untuk menjadi Hokage, bilang ke semua orang bahwa cita-citanya Hokage, dan sampai akhirnya dia jadi Hokage beneran dan jago. Terus dari Naruto aku juga mengerti bahwa hidup itu sebenarnya adalah tentang harapan. Selama masih ada harapan, masih ada sesuatu yang kita perjuangkan. Yang kita perjuangkan itu bisa berbagai hal ternyata. Kalau si Naruto kan desanya, orang-orang yang dia kenal, teman-temannya, warga Konoha dan lain sebagainya, itu yang ingin dia lindungi. Jadi dia tambah kuat menghadapi setiap rintangan atau penderitaan hidupnya. Nah, itu sih yang dapat aku ambil dari Naruto. Sampai-sampai aku ngeprint fotonya Naruto sama Hinata di sini cuy. Parah sih. Terus itu aja sih pengalamanku. Sekian aja konten kali ini. Bagaimana pengalamanmu? Kamu otaku atau wibu?
seberapa parah, dan sudah berapa lama? Adakah niatanmu untuk berhenti atau mencoba hal-hal lainnya yang lebih ekstrim? Oke, ditunggu pengalamannya di kolom komentar. Ayo kita diskusi, pasti seru. Sekian aja, mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Seperti luar biasa, bersama saya Rama Wintara, berpetualang menaklukkan dunia. Salam sehat.